Novel Merindu Baginda Nabi adalah novel yang diciptakan oleh novelis nomor 1 di Indonesia, yaitu Habibur Rahman El-Sheikh atau sering disebut Kang Abid. Lalu, siapa sih Kang Abid itu? Kang Abid adalah seorang novelis nomor 1 di Indonesia. Ia juga merupakan seorang sastrawan dan cendekiawan Indonesia yang memiliki reputasi Indonesia. Beliau adalah sastrawan Asia Tenggara pertama yang mendapatkan penghargaan dari Foundation of Sacred and Cultural Turkey. Novel yang diterbitkan pada tahun 2018 ini merupakan novel panggilan jiwa yang sudah tertera di dalam bukunya. Novel-novel karya Habibur Rahman LS memang selalu menarik untuk dibaca. Tokoh-tokoh yang ada di dalamnya memberikan inspirasi, nasihat yang disampaikan sangat mendidik. Di sisi lain, peristiwa, latar belakang, dan nuansa cerita begitu relevan bagi kehidupan kita di Indonesia. Novel yang diterbitkan pada tahun 2018 ini sangat berkaitan erat dengan remaja pada masa kini. Karena di dalam novel itu menceritakan tentang kehidupan masyarakat Indonesia dan khususnya remaja Indonesia yang sama seperti novel lainnya, Merindukan Baginda Nabi juga membawa pesan bagi pembacanya, khususnya para remaja dan orang tua. Lantas, seperti apa pesan yang disampaikan Habibur Rahman di dalam novel tersebut? Simak review yang akan saya bahas pada novel ini. Novel yang bercerita tentang Sarifatul Bariyah, seorang remaja yang mengenyam pendidikan di salah satu SMA favorit di Kota Malang. Sering disapa dengan sebutan Ripa, ia memiliki banyak prestasi di sekolahnya. Tetapi, di balik kesuksesan itu, ia juga mendapatkan begitu banyak rintangan. Ripa merupakan seorang anak yang dibuang oleh kedua orang tuanya di tempat sampah ketika ia masih bayi. Karena itu, hingga menginjak usia remaja, Ripa tidak mengetahui siapa kedua orang tuanya. Ripa yang malang ditemukan dan diadopsi oleh Mbah Tentrem, seorang nenek lanjut usia. Namun, tak banyak momen yang ia rasakan bersama Mbah Tentrem, karena Mbah Tentrem sudah lanjut usia dan akhirnya meninggal dunia. Selepas bersama Mbah Tentrem, ia diadopsi oleh Pak Nur dan Bu Salamah, sepasang suami istri yang belum dikaruniai anak selama 8 tahun. Bagi Ripa, orang tua barunya merupakan sosok yang luar biasa baik, mampu mendidiknya dengan baik. Kehidupan Ripa bertambah baik sejak diadopsi oleh Pak Nur dan Bu Salamah, hingga akhirnya dia berhasil lolos dalam ujian untuk program pertukaran pelajar ke San Jose, Amerika Serikat. Di San Jose, Riva berhasil memenangi Olimpiade Matematika antar sekolah dan membuat namanya semakin dikenal. Selain itu, dia juga menemukan keluarga dan teman-teman barunya, yaitu Tuan Bill, Nyonya Barbara, dan putri bungsu mereka yaitu Fiona. Sayangnya, kehidupan Ripa tidak berjalan mulus, karena seorang temannya yang bernama Arum melakukan berbagai cara untuk mengalahkan Ripa dalam perebutan peringkat 1. Arum sendiri merupakan putri penjabat yang menganggap Ripa sebagai saingan terberatnya. Bagi Arum, Ripa adalah sosok yang menghalanginya untuk mendapatkan ranking 1 di kelasnya. Oleh karena itu, dia berani melakukan cara-cara kotor seperti membuat Arum tidak naik kelas dengan cara menghasut kepala sekolah karena absennya selama 8 bulan saat mengikuti pertukaran pelajaran. Selain itu, dia juga pernah berusaha untuk mencelakai Ripa dengan menyuruh seseorang untuk menyerempet motornya. Karena kejadian ini, Ripa
Ripa mengalami geger otak ringan serta patah tulang, sehingga tidak bisa berjalan normal seperti biasanya. Seiring berjalannya waktu, kesuksesan Ripa dan teman-temannya terus bertambah. Mereka bahkan menyelenggarakan acara seminar internasional yang dihadiri oleh banyak tokoh-tokoh seperti Menteri Sosial dan Wali Kota Malang. Di sisi lain, Arum yang berkesempatan menjadi pemateri dalam sebuah talk show pada ulang tahun sekolahnya harus merasakan pedihnya karena acara yang dihadiri oleh beberapa guru dan orang tua siswa. Bahkan, Wali Kota Malang yang berencana untuk menghadiri acara tersebut lebih memilih datang ke seminar internasional yang diadakan oleh Ripa. Hal ini membuat Arum semakin cemburu dan marah pada Ripa, hingga dia gelap mata. Tak tanggung-tanggung, Arum menyuruh seseorang untuk menabrak Ripa yang sedang diboncengi oleh Diana. Saat kecelakaan itu, Diana meninggal di tempat kejadian, dan Ripa harus menjalani sisa hidupnya sebagai disabilitas karena kedua kakinya lumpuh dan tidak bisa digerakkan lagi. Namun, kejadian ini tidak membuat Ripa hilang semangat hidup. Dia tetap tegar menghadapi kenyataan yang pahit dengan mengatakan bahwa dia masih dikaruniai 2 tangan untuk menulis, mulut untuk berbicara, dan mata untuk membaca. Cobaan bagi Ripa tidak berhenti sampai di situ saja. Pak Nur, orang tuanya yang sudah dianggap sebagai bapak kandungnya, meninggal dunia setelah sholat asar di Masjid Nabawi saat melaksanakan umroh. Sekali lagi, Ripa menunjukkan bahwa dia bukan manusia yang mudah menyerah. Setelah melewati berbagai ujian kehidupan, Allah menunjukkan harapan kepada Ripa untuk bisa berjalan secara normal kembali dengan bantuan Judith Moller, seorang dokter asal Jerman. Ripa pun berangkat ke Mauchen untuk menjalani pengobatan yang intensif hingga kakinya sembuh. Bahkan, dia melanjutkan pendidikan tingginya di negara pemikir dan penyair itu. Konflik utama dalam buku Merindu Baginda Nabi bisa dibagi menjadi 2. Pertama, konflik yang muncul karena rasa benci dan cemburu Arum kepada Ripa. Dalam konflik ini, Kang Abik menunjukkan bagaimana seseorang manusia bisa melakukan apa saja untuk memuaskan nafsu dengkinya. Konflik yang kedua muncul dari dalam diri Ripa sendiri. Di sini, Kang Abik lebih banyak memperhatikan bagaimana cara Ripa melawan dendamnya, prasangka, keluh kesah, dan egoisme yang ada dengan sabar, takwa, dan syukur. Kang Abik juga berusaha mengajak pembacanya untuk merenungi kembali bagaimana cara merindukan dan mencintai Nabi Muhammad yang telah kita lakukan selama ini. Ada beberapa kisah dalam novel ini yang mewakili bagaimana cara kita untuk meneladani Rasulullah. Misalnya, sifat dermawan Mbah Tentrem yang baru terungkap setelah beliau meninggal saat mengikuti pengajian saat perayaan Maulid Nabi Muhammad. Mbah Tentrem ternyata mewakafkan tanahnya untuk masjid dan pesantren anak yatim piatu. Dari sini kita bisa belajar bagaimana beliau mengamalkan hadis Nabi yang menjelaskan bahwa kedekatan Nabi dengan orang-orang yang menyayanginya dan menyantuni anak yatim piatu seperti jarak antara jari telunjuk dan jari tengah. Cerita lainnya adalah tentang sifat tawadu Pak Nur yang menjalankan amanah untuk mengelola wakaf pesantren dari Mbah Tentrem. Pak Nur bahkan sampai menjual rumahnya sendiri agar bisa membeli rumah baru di dekat pesantren sehingga beliau dapat mengelola pesantren tersebut dengan baik.
Cerita lainnya yang tidak kalah menarik adalah tentang perjalanan hijrah Pak Nur saat belajar di sebuah pesantren yang ada di Mojokerto. Kang Abik tidak ragu menyelipkan sedikit sindiran dengan kalimat pesantren untuk membersihkan diri dan batin yang erat kaitannya dengan orang tasawuf. Kang Abik secara cerdas menyisipkan pesan melalui nasihat kiai pesantren tersebut yang disampaikan kepada Pak Nur bahwa jalan untuk dekat dengan Allah itu tidak ada batasnya. Selama kita mengikuti cara yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad, apapun cara kita lakukan akan sampai kepada ridha Allah. Cerita yang ada di dalam buku Merindukan Baginda Nabi dibawakan secara adem, tenang, dan sejuk hingga memberikan efek menenangkan kepada pembacanya. Di samping itu, bagi pembaca yang punya ikatan khusus dengan kota Malang, mungkin akan merasa kerinduan pada kota tersebut karena beberapa percakapan ditulis dengan bahasa Jawa Timuran. Novel yang ditulis dengan epik oleh Kang Abik ini bukanlah karya yang sempurna karena pasti ada kelebihan dan kekurangan yang bisa kita temui. Sekarang, marilah kita membahas terkait kelebihan terlebih dahulu, yaitu pertama, novel ini bisa dikatakan sebagai bentuk pahlawan Kang Abik terhadap syubhat dalam keracunan paham agama, khususnya yang berkembang di Jawa Timur. Tidak bisa dipungkiri, ada beberapa orang yang mengaku mencintai Nabi Muhammad, namun keliru dalam melakukan ibadah. Kedua, jalan cerita yang disungguhkan oleh Kang Abik pada novel ini secara langsung maupun tidak dapat menghalang kebatinan pada paham agama. Yang ketiga, Kang Abik berusaha mengingatkan kita bahwa seperti apapun latar belakang yang kita miliki, kita tidak boleh menyerah dan harus terus berusaha. Keempat, cerita tentang Ripa menjalani kehidupan beratnya dapat menjadi motivasi bagi pembaca, khususnya pembaca yang berusia remaja yang dihadapkan dengan berbagai konflik di dalam kehidupan. Kelima, cerita yang cukup ringan dalam novel Merindukan Baginda Nabi disajikan dengan menarik dan tidak membuat pembacanya merasa bosan. Keenam, buku ini dipenuhi dengan nilai persahabatan, kekuatan, akhlak yang baik, rasa syukur, akibat buruk, sifat dendam, serta nilai-nilai ajaran agama Islam yang lainnya. Bagi saya, kekurangan di dalam buku ini tidak begitu banyak, tetapi masih ada karena pada halaman belakang dan akhir-akhir buku itu dicetak dengan tidak rapi dan miring. Oleh karena itu, bagi saya kekurangan di dalam novel ini hanyalah ini. Cukup sekian review dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.